Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mifari dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor listrik industri dalam dasar sistem kontrol. Oke, yang pertama mungkin dari motor listrik. Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi medan magnet dan arus listrik. Yang dimana motor listrik industri memiliki banyak kelebihan, diantaranya konstruksinya yang kuat sehingga tahan lama serta perawatan yang minim. Contohnya penggunaannya pada industri seperti pompa, blower, pendingin, konveyor, dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung ke kontrol motor industri. Di sini dibedakan menjadi tiga kontrol. Yang pertama yaitu direct online atau bisa disebut DON, yang kedua start delta, yang ketiga forward reverse. Ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kontrol motor industri yang memiliki sistem digunakan untuk mengatur, mengoperasikan, dan juga melindungi motor agar bekerja sesuai proses industri. Selanjutnya kita akan membahas komponen utama pada motor listrik, di mana pengaturan sistem kontrol dalam motor listrik diperlukan beberapa komponen. Di antaranya yaitu switch. Switch ini digunakan untuk memutus dan juga uh, simpelnya untuk meng-on-off-kan suatu sistem, menghentikan motor di dalam saklar yang terdapat NO dan juga NC. Nah, berikut adalah contoh video dari kontak NO dan NC. Ini di sini kita bisa lihat jika NO dan juga NC, yaitu apabila NO-nya kita hidupkan maka NC-nya tidak hidup. Tapi jika NC-nya kita hidupkan maka semua komponen akan ikut hidup, dikarenakan ini namanya untuk memutus arus listrik. Kita lanjut selanjutnya yaitu MCB. MCB ini fungsinya seperti namanya miniatur circuit breaker, yang dimana alat ini digunakan untuk pengaman dalam hal memutus aliran arus secara otomatis apabila terjadi overload atau hubungan singkat yang disebut dengan short. Selanjutnya relay. Relay ini digunakan untuk saklar listrik yang dikendalikan oleh arus listrik sendiri. Prinsip kerjanya seperti kontraktor. Tapi ukuran dari relay ini tergolong lebih kecil dan juga kapasitas arusnya lebih kecil. Di dalam relay ini terdiri dari kumparan elektromagnetik, inti besi, dan juga kontak saklar. MCB relay ini cukup penting ya di dalam pengaturan sistem kontrol. Lanjut, ada kontraktor. Kontraktor adalah komponen listrik berupa saklar elektromagnetik yang digunakan untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik pada suatu beban, terutama untuk arus tegangan besar. Kontraktor dikendalikan oleh arus listrik melalui kumparan koil sehingga dapat dioperasikan secara otomatis. Lanjut yaitu overload relay. Sama seperti relay, overload relay ini digunakan untuk apabila terjadinya overload, melindungi motor listrik dari perawatan lain-lain apabila terjadi overload dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi kita bisa atur uh, waktunya untuk si relay ini bekerja, dan relay ini tergolong otomatis, tinggal kita atur sendiri. Selanjutnya yaitu timer. Timer ini pewaktu yang digunakan untuk penyalaan atau pemutusan arus pada suatu rangkaian secara otomatis sesuai pengaturan yang ditentukan. Jadi kita mengatur. Ini di sini kan ada waktunya 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, 10, 12 hingga waktu yang ditentukan. Kita atur on off-nya ataupun atur tegangan daya arus dan lain-lain. Dan apabila timer tersebut sudah mencapai waktu yang ditentukan, maka timer tersebut akan mati. Lanjut kita membahas ke rangkaiannya, rangkaian latching. Rangkaian latching merupakan rangkaian kontrol motor yang memungkinkan motor menyala meskipun tombol start sudah dilepas. Jadi dengan cara ini rangkaiannya memberikan fungsi otomatis untuk motor dapat bekerja terus tanpa menahan tombol start sendiri. Jadi tidak perlu kita pencet lalu kita lepas, itu rangkaiannya sudah bekerja sendiri. Nah, ini seperti yang di awal, rangkaian DOL atau direct online.
Ini penjelasannya bisa di sini. Rangkaian starter motor listrik yang paling sederhana ke sumber listrik melalui kontraktor. Rangkaian ini biasanya terdiri dari MCB eh, sebagai pengaman, tombol start dan stop kontaktor sebagai saklar utama, serta overload relay sebagai proteksinya. Ini rangkaiannya di sini. Kita bisa lihat ada start stop di sebelah sini, ada switch di sini, ini lampu, dan juga ini ada bagian-bagian proteksi seperti contohnya kontaktor, lalu ini ada MCB dan lain-lain. Ini yang sebelah kiri itu rangkaian kontrol, yang sebelah kanan rangkaian daya ya. Lanjut, motor, cara kerjanya dari direct online sendiri, ketika tombol start ditekan, kontaktor aktif dan juga motor langsung mendapat tegangan penuh. Di sini motor berputar, dan motor akan berhenti apabila tombol stop ditekan atau trip relay-nya itu turun gitu. Rangkaian ini berfungsi sebagai kontrol on dan off untuk motor, melindungi motor dari beban dan arus lebih melalui overload relay dan proteksi MCB. Oke, mungkin untuk presentasi PPT-nya sudah selesai. Lanjut kita ke uh, bagian praktek menggunakan aplikasi CATSIMU. Oke, di sini kita langsung melakukan praktikum, yaitu yang pertama kita menyusun dari uh, jalurnya terlebih dahulu ya. Kita buat jalurnya terlebih dahulu. Seperti ini, lalu kita tambahkan komponen yaitu ini, yang namanya. Nah, kita tambahkan sini saja, switch kita tambahkan switch 2 ini yang fungsi kita di on dan di off sebagai modus. Kita masuk ke kontaktor. Di misalnya kita ini, macam-macam. Nah, seperti ini, tambahkan kontaktor, sumber kabel yang tadi disusun juga MCB. Nah, kita disuruh. Nah, di sini kita masukkan nilainya dari per switch tersebut. Ini sudah oke dengan nilai-nilai tersebut. Lalu kita masukkan dengan connection 1, 2, connection 11, connection 12, K1. Kita masukkan untuk fungsinya sendiri, kita K1. Untuk kontaktor K1-nya kita taruh di sini. Nah, ini untuk kontaktor 3 kita kasih K1 dan visualisnya kita on kan. Oke. Lalu selanjutnya kita isi juga yang kontaktor pulsador. Nah, ini NC yang tadi seperti dijelaskan. Ini NA, fungsinya on. Lanjut kita simulasikan apakah berjalan dengan lancar. Dari kemarin saya ini nggak bisa ya praktikum ini, karena saya nggak tahu kenapa di punya saya error, dan ini bismillah bisa. Sepertinya terjadi kesalahan ya. Nah, ternyata untuk fungsinya yang T1 kita salah. Kita fungsinya untuk T1 kita on kan terlebih dahulu. Tadi kan pakai K1 ya. Itu salah ternyata. Oke, setelah jadi seperti ini kita udah masuk semua, udah bagus semua. Lalu kita simulasikan apakah sudah benar ini dari terminalnya sudah ini oke, sudah benar. Ya benar, kita simulasikan aja langsung. Nah, seperti ini. Ini dengan menekan push button ya, menekan push button. Kalau push buttonnya tidak ditekan maka tidak akan aktif. Ini berarti ada kesalahan ini di sini saya. Ganti menjadi off. Nah, seperti ini. Kita mulai lagi. Nah, ini hanya nyala apabila ditekan.
dan itu sudah ada timernya. Jadi ada delay sepersekian detiknya ya. Kita bisa lihat di sini des des ice. Oke. Oke, dengan begitu praktikum kita sudah selesai dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.